Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Ya, sahabat Heroes. Mudah-mudahan kabar kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan melakukan sharing edukasi lagi kepada kalian semua, ya. Materi yang keempat dari PLSM atau PKSM. Nah, materi yang keempat ini materinya adalah tentang latihan soal. Jadi, bagi kalian semua yang masuk ke dalam materi PKSM, jadi wajib mengerjakan soal-soal berikut ini. Soalnya pun tidak banyak. Saya tidak memberikan materi banyak dari soal-soal ini. Karena di materinya saya pun hanya memberikan 3 materi. Mulai dari pengenalan komponen, mulai dari sistem arus listriknya baik AC maupun DC, dan yang terakhir adalah bagaimana perawatan. Jadi saya rasa tidak perlu banyak untuk pengerjaan soal yang atau materi yang keempat ini. Saya rasa 10 juga cukup. Jadi bagi kalian semua yang belum, ya, sekali lagi yang belum subscribe, nah, ya, mohon bantuannya untuk subscribe di channel The Heroes Education. Channel ini akan selalu memberikan informasi pembelajaran dengan baik kepada kalian semua. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu, ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Terima kasih untuk kalian semua, ya. Nah, pada soal berikut kalian harus melakukan beberapa aturan. Di antaranya adalah aturan yang pertama, soal akan muncul dan nanti akan saya bacakan sebanyak 2 kali. Ya, sebanyak 2 kali. Nah, setelah 2 kali, maka akan saya geser langsung ke soal yang berikutnya. Itu aturan yang pertama. Aturan yang kedua, soal bisa kalian download ataupun unduh di deskripsi video di bawah ini. Jadi sederhana ya, nggak susah. Aturan yang ketiga adalah setelah kalian mengikuti aturan pertama dan yang kedua, maka kalian wajib menyerahkan foto hasil dari jawaban kalian. Clear ya? Jadi hanya ada 3. Yang pertama, silahkan ya kalian dengarkan karena saya membaca soal sebanyak 2 kali berikut dengan pilihannya. Yang kedua, aturannya adalah ya, kalian bisa download ataupun unduh secara gratis di deskripsi. Yang ketiga, silahkan kalian langsung japri ya ke WhatsApp. Nah, satu lagi, jangan lupa untuk mengisi absensi berikut dengan hasil pengerjaannya. Nanti ada soal juga di sana. Nah, soalnya ini mengikuti jawaban kalian di poin ketiga. Jadi dengan cara dicatat, dikirim ke saya. Setelah itu kamu mengisi absen berikut mengerjakan soal. Dan nanti antara foto dengan absen akan saya samakan. Oke, clear ya?
Kita mulai saja langsung videonya. Saya cek terlebih dahulu. Oke, sudah tayang. Latihan soal salah ya, bukan sistem hidrolis. Sebentar, saya akan buka dulu. Nah, mohon maaf komputernya sedikit berat ya, jadi sedikit lambat. Oke, materi keempat tentang soal perawatan berkala dari sistem penerangan oleh saya sendiri, Apri Nur Rahmat. Soal pertama, lampu kepala sebagai salah satu komponen sistem penerangan berfungsi untuk A. Menunjukkan dimensi sepeda motor saat malam hari. B. Memberi tanda pada pengguna jalan lain saat sepeda motor melakukan pengereman. C. Memberi tanda saat sepeda motor akan berhenti. D. Memberi tanda pada pengguna jalan lain saat akan membelok. E. Menerangi jalan atau bagian depan sepeda motor saat gelap atau malam hari. Ya, pertama, saya bacakan lagi sekali lagi. Lampu kepala sebagai salah satu komponen sistem penerangan berfungsi untuk A. Menunjukkan dimensi sepeda motor saat malam hari. B. Memberi tanda pada pengguna jalan lain saat sepeda motor melakukan pengereman. C. Memberi tanda saat sepeda motor akan berhenti. D. Memberi tanda pada pengguna jalan lain saat akan membelok. E. Menerangi jalan atau bagian depan sepeda motor saat gelap atau malam hari. Soal kedua. Pernyataan di bawah ini yang paling tepat mengenai bohlam halogen adalah A. Bohlam halogen tetap dapat bekerja saat terendam di dalam air. B. Bohlam halogen menggunakan gas yang dapat mengurangi penguapan filamen. C. Bohlam halogen membutuhkan daya listrik yang lebih besar sehingga menghasilkan cahaya yang lebih terang. D. Permukaan kaca bohlam halogen dapat disentuh dengan tangan. E. Usia pakai bohlam halogen relatif sama dengan bohlam biasa. Saya bacakan sekali lagi. Soal kedua. Pernyataan di bawah ini yang paling tepat mengenai bohlam halogen adalah A. Bohlam halogen tetap dapat bekerja saat terendam di dalam air. B. Bohlam halogen menggunakan gas yang dapat mengurangi penguapan filamen. C. Bohlam halogen membutuhkan daya listrik yang lebih besar sehingga menghasilkan cahaya yang lebih terang. D. Permukaan kaca bohlam halogen dapat disentuh dengan tangan. E. Usia pakai bohlam halogen relatif sama dengan bohlam biasa. Oke.
Soal ketiga. Bohlam lampu kepala yang menghitam disebabkan oleh A. Sinar yang dihasilkan bohlam terlalu terang. B. Arus listrik yang mengalir ke bohlam tidak stabil. C. Sisa penguapan tungsten pada filamen bohlam. D. Kotoran yang menempel di permukaan bohlam. E. Air yang masuk ke dalam reflektor dan mengenai bohlam. Oke, saya bacakan sekali lagi. Bohlam lampu kepala yang menghitam disebabkan oleh A. Sinar yang dihasilkan bohlam terlalu terang. B. Arus listrik yang mengalir ke bohlam tidak stabil. C. Sisa penguapan tungsten pada filamen bohlam. D. Kotoran yang menempel di permukaan bohlam. E. Air yang masuk ke dalam reflektor dan mengenai bohlam. Oke. Soal keempat. Bila arah sinar lampu kepala terlalu ke atas dan menyilaukan pengguna jalan dari arah berlawanan, maka yang harus dilakukan adalah makan. A. Menggeser lampu kepala belakang. B. Menggeser lampu kepala ke depan. C. Menyetel arah sinar lampu ke bawah. D. Menyetel arah sinar lampu kepala ke atas. E. Mengubah bentuk reflektor lampu kepala. Purnas kopan. Bubur panas kopan. Udah makan belum? Udah. Mantap, Yoli. Berarti besok pesan lagi ya? Siap. Ya, coba lihat. Hati-hati, tasnya di sini. Kanan. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 5. Salah satu ciri lampu kepala yang menggunakan sistem kelistrikan AC adalah A. Nyala lampu kepala berubah-ubah sesuai dengan kecepatan dari putaran mesin. B. Menggunakan bohlam halogen untuk lampu dekat dan jauh. C. Nyala lampu selalu stabil pada tiap rentang putaran mesin. D. Dapat menyala tanpa harus mengaktifkan saklar lampu kepala. E. Menggunakan dua bohlam sekaligus untuk lampu kepalanya. Saya bacakan sekali lagi soal nomor 5. Salah satu ciri lampu kepala yang menggunakan sistem kelistrikan AC adalah A. Nyala lampu kepala berubah-ubah sesuai dengan kecepatan dari putaran mesin. B. Menggunakan bohlam halogen untuk lampu dekat dan jauh. C. Nyala lampu selalu stabil pada tiap rentang putaran mesin. D. Dapat menyala tanpa harus mengaktifkan saklar lampu kepala. E. Menggunakan dua bohlam sekaligus untuk lampu kepalanya. Soal ke-6. Lampu-lampu yang akan ikut menyala saat saklar lampu kepala diaktifkan pada posisi lampu senja adalah A. Lampu plat nomor, lampu senja, lampu rem, dan lampu panel instrumen.
B. Lampu kepala, lampu senja, lampu belakang, dan lampu panel instrumen. C. Lampu plat nomor, lampu senja, lampu belakang, dan lampu panel instrumen. D. Lampu plat nomor, lampu senja, lampu belakang, dan lampu kepala. E. Lampu plat nomor, lampu rem, lampu belakang, dan lampu panel instrumen. Oke, saya ulangi lagi, sekali lagi soal nomor 6. Lampu-lampu yang akan ikut menyala saat saklar lampu kepala diaktifkan pada posisi lampu senja adalah A. Lampu plat nomor, lampu senja, lampu rem, dan lampu panel instrumen. B. Lampu kepala, lampu senja, lampu belakang, dan lampu panel instrumen. C. Lampu plat nomor, lampu senja, lampu belakang, dan lampu panel instrumen. D. Lampu plat nomor, lampu senja, lampu belakang, dan lampu kepala. E. Lampu plat nomor, lampu rem, lampu belakang, dan lampu panel instrumen. Lanjut lagi, soal number 7 atau 7. Salah satu cara merawat lampu kepala yang paling sederhana adalah tidak menggunakan bohlam yang dayanya lebih besar dari bohlam standar, khususnya untuk bohlam halogen. Penggunaan bohlam berdaya besar dapat mengakibatkan A. Lampu jauh tidak dapat menyala bersamaan dengan lampu dekat. B. Usia pakai bohlam menjadi lebih pendek. C. Cahaya yang dihasilkan lampu kepala tidak fokus. D. Jarak sinar lampu kepala berkurang. E. Reflektor meleleh. Saya ulangi lagi, sekali lagi soal nomor 7 atau 7. Salah satu cara merawat lampu kepala yang paling sederhana adalah tidak menggunakan bohlam yang dayanya lebih besar dari bohlam standar, khususnya untuk bohlam halogen. Penggunaan bohlam berdaya besar dapat mengakibatkan A. Lampu jauh tidak dapat menyala bersamaan dengan lampu dekat. B. Usia pakai bohlam menjadi lebih pendek. C. Cahaya yang dihasilkan lampu kepala menjadi tidak fokus. D. Jarak sinar lampu kepala berkurang. E. Reflektor meleleh. Iya, selanjutnya number 8 atau 8. Baterai merupakan komponen penting pada sistem penerangan yang menggunakan sistem kelistrikan DC karena A. Keberadaan baterai mampu memperpanjang usia pakai bohlam-bohlam sistem penerangan. B. Baterai menjadi komponen yang mengurangi suplai arus listrik berlebih ke sistem penerangan. C. Baterai digunakan untuk menyuplai arus listrik ke sistem pengapian. D. Baterai menjadi sumber arus listrik DC untuk sistem penerangan. E. Baterai menyimpan arus listrik yang dihasilkan generator dalam bentuk tegangan bolak-balik. Saya ulangi lagi sekali lagi soal nomor 8. Baterai merupakan komponen penting pada sistem penerangan yang menggunakan sistem kelistrikan DC karena A. Keberadaan baterai mampu memperpanjang usia pakai bohlam-bohlam sistem penerangan. B. Baterai menjadi komponen yang mengurangi suplai arus listrik berlebih ke sistem penerangan. C.
Baterai digunakan untuk menyuplai arus listrik ke sistem pengapian. D. Baterai menjadi sumber arus listrik DC untuk sistem penerangan. E. Baterai menyimpan arus listrik yang dihasilkan generator dalam bentuk tegangan bolak-balik. Number 9. Singkatan apa itu arus AC? A. Alternator current. B. Alternating current. C. Alternator current. D. Alternating current. E. Arus current. Singkatan apa itu arus AC? A. Alternator current. B. Alternating current. C. Alternator current. D. Alternating current. E. Arus current. Soal number 10. Terakhir. Singkatan apa itu LED? A. Light emitting dioda. B. Light embryo dioda. C. Light emitting dioda. D. Light embryo dioda. E. Light emitting dioda. Saya ulangi lagi, sekali lagi. Soal nomor 10. Singkatan apa itu LED? A. Light emitting dioda. B. Light embryo dioda. C. Light emitting dioda. D. Light embryo dioda. E. Light emitting dioda. Oke, the last. Thank you for watching this video. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah melihat video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share jika video ini bermanfaat untuk kalian semua. Thank you for watching this video. Terima kasih banyak sudah klik video ini. Website saya di kelasHero.com dan juga Hero Apriyito. Sosial media saya ada di Facebook, YouTube, yaitu channel ini sendiri. Jangan lupa subscribe. Sekali lagi ada Instagramnya juga, Hero Apriyono. Dan email saya di aprinurrohmat@bk.ru. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.